Selamat pagi kepada yang terhormat Dewan Juri, serta saudara-saudara yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh kasih karunia-Nya lah kita dapat bertemu dan berpartisipasi dalam Lomba Pidato Albion tahun ini. Perkenalkan, nama saya Lee Devin Gerard dari SMAK BPK Penabur, Sukabumi. Saudara-saudara, bayangkan apa yang akan terjadi pada kita dan bumi ini pada tahun 2050 nanti. Karena melihat kondisi yang tadi saya tampilkan, rasanya planet ini bukan lagi menjadi tempat yang tepat untuk kita tinggali, apalagi jika kita tidak melakukan apa-apa. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah emisi karbon. Apa itu emisi karbon? Emisi karbon adalah hasil dari pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon. Biasanya emisi karbon dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, yang mana masih banyak digunakan di Indonesia. Contohnya seperti gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, ataupun juga gas yang dihasilkan dari kegiatan industri dan manufaktur. Bahkan, menurut data yang diterbitkan dalam Journal of Cleaner Production, teknologi komputer dan informasi juga berkontribusi dalam produksi emisi karbon. Hal ini disebabkan oleh pusat data yang menggunakan energi listrik sangat banyak, dan mayoritas pembangkit listrik di Indonesia masih mengandalkan energi fosil. Selain daripada hal yang tadi saya sampaikan, sebenarnya masih ada banyak sekali kontributor-kontributor emisi karbon, seperti yang mungkin tidak kita sadari, yakni makanan. Emisi karbon ini dihasilkan dari mulai pembukaan lahan untuk dijadikan peternakan atau pertanian, proses pengolahan makanan, distribusi makanan, hingga pembuangannya. Menurut jurnal Climate Change and Food Systems pada tahun 2008, sistem rantai makanan diperkirakan menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 30% dari total emisi gas rumah kaca dunia, atau setara dengan 9.800 sampai 16.900 megaton ekuivalen karbon dioksida. Emisi karbon di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan skenario low carbon PLN, emisi karbon di Indonesia diprediksi akan meningkat dari 259,1 juta ton ekuivalen karbon dioksida pada 2021 menjadi 334,6 juta ton ekuivalen karbon dioksida pada tahun 2030. Dari data tersebut pula diketahui bahwa jumlah emisi karbon yang paling banyak berasal dari pembakaran batu bara yang mencapai 222,2 juta ton ekuivalen karbon dioksida pada tahun 2021 dan diperkirakan akan masih meningkat 34,5% menjadi 298,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida pada tahun 2030 mendatang. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan banyak permasalahan serius di masa yang akan datang. Pemanasan global sudah pasti terjadi karena gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen akan memerangkap panas di dalam atmosfer bumi. Hal ini mengakibatkan suhu bumi meningkat drastis yang menyebabkan gunung-gunung es mencair, dan bisa saja terjadi banjir akibat kenaikan permukaan air laut. Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan konsultan risiko dan strategis global Verisk Maplecroft menganalisis 500 kota di seluruh dunia dan mengidentifikasi tempat-tempat yang diprediksi akan mengalami kenaikan permukaan air laut dari 67 cm mencapai 2 meter pada tahun 2100. Salah satu kota di Asia yang diperkirakan akan terdampak adalah kota Jakarta di negara kita, Indonesia. Kalau hal ini benar-benar terjadi, maka wabah penyakit dan kelaparan akan merajalela. Migrasi massal penduduk dan permasalahan ekonomi pun pasti akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, kita tentunya berharap agar anak cucu kita kelak tetap bisa tinggal di planet ini. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk mengurangi emisi karbon.
Solusi yang saya tawarkan dan pasti akan bisa kita lakukan adalah PHK. Bukan pemutusan hubungan kerja ya, melainkan penghijauan, hemat listrik, dan kendaraan umum. Baik, yang pertama adalah penghijauan. Kita tidak perlu harus memiliki lahan seluas hutan untuk melakukan penghijauan. Karena kita bisa melakukan penghijauan hanya dengan menanam tanaman-tanaman di halaman rumah kita. Tumbuhan-tumbuhan akan menyerap zat karbon dioksida sehingga akan membuat kualitas udara menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah hemat listrik. Hal ini bisa kita lakukan melalui cara-cara sederhana seperti mematikan peralatan elektronik yang tidak kita gunakan ataupun menggunakan alat-alat elektronik yang hemat listrik. Seperti mengganti penggunaan AC menjadi kipas angin. Yang ketiga adalah penggunaan kendaraan umum untuk mengurangi zat buang dari kendaraan pribadi. Contohnya seperti memilih menggunakan sepeda daripada sepeda motor. Ataupun kita juga bisa berjalan kaki apabila jarak dekat. Karena selain baik bagi lingkungan, juga tentunya baik bagi kesehatan kita. Sebenarnya masih ada banyak sekali cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi karbon. Seperti mengurangi pemakaian plastik, menerapkan 3R atau reuse, reduce, dan recycle, mengurangi konsumsi daging merah seperti daging sapi dan kambing, tidak membuang-buang makanan, tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, saya juga mengajak Anda semua untuk menghitung berapa banyak jejak karbon yang kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kalkulator jejak karbon yang telah tersedia di internet. Jejak karbon merupakan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Maka dengan menghitungnya, kita menjadi tahu berapa banyak jejak karbon yang kita hasilkan setiap harinya. Dan juga kita menjadi tahu apa-apa saja kegiatan yang bisa kita kurangi dalam meminimalisir jejak karbon yang kita hasilkan. Karena hal ini menarik, jadi saya memutuskan untuk menghitung jejak karbon yang saya hasilkan per tahunnya. Dan ternyata jejak karbon yang saya hasilkan dalam setahun cukup banyak. Dengan persentase kontributor terbesar berasal dari pemakaian listrik dan transportasi. Berarti dalam misi mengurangi emisi karbon, saya harus lebih memerhatikan penggunaan listrik di rumah saya agar bisa lebih hemat lagi ke depannya. Dan juga saya harus meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Saudara-saudara sekalian, dalam menyikapi permasalahan lingkungan terkait emisi karbon, kita tidak bisa hanya menyerahkan seluruh tanggung jawab ini kepada pemerintah. Begitupun pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan masyarakatnya saja. Kita semua harus saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berusaha untuk mengurangi emisi karbon melalui cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang menjaga bumi tidaklah mudah, namun kita bisa memulai suatu perubahan dari diri kita sendiri. Karena satu perubahan kecil memberikan arti yang besar bagi bumi kita. Baiklah saudara-saudara yang saya kasihi, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain. Terima kasih dan selamat pagi.